semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan sio kerbau ya untuk di tahun 2023. Sebelumnya saya mohon maaf ini baru bisa ngebacain ya. Oke, jadi sebelum saya bahas lebih lanjut ya mengenai peruntungan sio kerbau di tahun 2023, saya ingin info beberapa hal dulu. Jadi yang pertama, kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi atau ingin mengetahui peruntungan sio kamu yang secara spesifik sesuai dengan diri kamu sendiri, atau ingin tahu peruntungan zodiak kamu selama 1 tahun gitu ya, peruntungan dirimu lah simpelnya, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe channel saya dan like video ini, oke? Oke, kalau gitu coba kita baca dulu ya, tapi dari aspek asmara untuk sio kerbau yang single. Untuk yang asmaranya masih single. Oke, yuk kita buka dulu. Di tahun 2023 dia seperti apa dan bagaimana. Di sini ada kartu Ace of Cup dan disusul High Priestess. Lalu disusul juga dengan kartu Eight of Pentacles. Untuk kalian yang jomblo, sepertinya tahun 2023 ini bukan tahun yang pas untuk mencari jodoh yang sesungguhnya ya. Tapi mungkin beberapa juga ada yang ketemu di sini. Tapi ini sebagian besar lebih ke arah belum sih menemukan yang benar-benar cocok kayak gitu. Soalnya di sini di awal tahun 2023 banyak sekali sio kerbau yang membuka diri, terus suka sama orang atau ada yang suka sama kamu. Tapi endingnya di pertengahan tahun kamu nggak tahu kenapa kayak mempertanyakan, ini arahnya kemana nih hubungan? Kok kayaknya gantung? Kok kayaknya kamu doang nih yang memperjuangkan? Di sini udah kamu ngerasa kayak ada yang nggak beres. Kamu lihat dengan tenang, pantau sikap dia seperti apa, bagaimana yang mencoba PDKT sama kamu. Tapi di sini endingnya kamu malah Eight of Pentacles, kerja. Makanya yang tadi saya bilang, sebagian besar kayaknya masih belum waktunya dipertemukan dengan jodoh. Soalnya ini endingnya di akhir tahun. Banyak banget di antara kalian nih yang kerja arahnya. Jadi kayak tidak fokus dulu mencari asmara, itu enggak, fokusnya lagi ke arah karir. Kalau yang saya lihat di sini. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, bisa jadi ada juga yang sebagian kecil di antara kalian tuh yang memang benar-benar menemukan dan sedang memperjuangkan hubungan kalian, tapi lebih ke arah nungguin kondisi finansial kalian stabil dulu. Itu yang dari kartu Eight of Pentacles-nya. Kalau yang memang bertemu jodohnya kayak gitu. Jadi ini bisa tergantung situasi kalian ya. Terus ini saya mau info, saya tadi lupa untuk info di awal. Jadi hasil reading ini semua bisa saja cocok, bisa saja tidak. Soalnya ini berdasarkan energi kolektif sio kerbau yang akan melihat video ini dan mendengarkan video ini. Jadi cocok atau enggaknya ya sesuaikan aja ya dengan kondisimu. Oke, itu untuk yang single. Sarannya di sini saya pengen narik 2 kartu. Bentar ya. Yang pertama ada kartu Clover. Release your guilt. Sepertinya beberapa di antara kalian ini yang di pertengahan tahun yang tadi saya bilang mempertanyakan, ini arahnya mau kemana hubungan ini, kok kayak nggak jelas, dongkol, bingung. Jadi kayak kamu mantau dulu, ini dia tuh sejauh apa sih perjuangannya kayak gitu. Di sini tidak sedikit di antara kalian yang justru jadi bingung, kesel, marah, campur jadi satu.
atau kecewa atau apapun lah itu perasaan negatif yang mungkin bisa kalian namakan. Tapi pesannya dari semesta adalah belajar untuk mengikhlaskan bahwa ya mungkin dia memang belum jodohku. Terkadang ada juga saran atau pemahaman di mana terkadang kita juga perlu berani melepaskan suatu hal yang memang bukan hak kita, tapi atas dasar ya kita melepaskan dia karena kita sayang. Kalau kita nggak lepasin, dia juga ngestak, tidak menjalani apa yang perlu dia hadapi, kayak gitu. Dia nggak belajar kalau kita nggak lepas, nggak mandiri atau apapun itu kekhawatiran kalian. Terus kalau misalnya kamu khawatir kira-kira nanti aku dapat pasangan lagi apa enggak ya, di sini lebih ke arah ada kayak perempuan ini megang daun clover banyak loh, yang dimana artinya itu ketakutan kamu aja. Aslinya kalau kamu berani melepaskan dia nih, nanti kalau kalian dapetnya yang nggak enak, kalian dapat pengganti yang mungkin memang sudah jatahnya menjadi jodoh kamu, sudah hak kamu, kayak gitu. Jadi memang harus ketemu yang nggak enak dulu, kayak gitu. Cuman ini PR banget ya ngelepasin emosi yang nggak nyaman itu, tapi namanya proses, ya udah jalanin aja ya. Terus di sini saran kedua adalah weave together the crown you deserve. Jadi bisa dibilang kamu nggak sendiri yang mengalami ini. Di sini kamu dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dibilang paham diri kamu itu seperti apa dan bagaimana luar dalam perjuangan kamu. Mereka paham seperti itu karena mereka juga pernah merasakan hal yang serupa walaupun beda skenario. Jadi kayak ini lebih ke arah inner cycle, teman yang dimana sering kamu ajak ngobrol, kayak saling support walaupun lingkupnya ini sedikit banget, tapi seenggaknya mereka sama kamu hubungannya erat banget, kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kok dengerin saran dari mereka, kayak gitu. Oke, jadi itu untuk yang masih single ya. Tapi kalau yang udah berkeluarga, coba untuk Sio Kerbau, untuk yang sudah berkeluarga di tahun 2023 peruntungannya seperti apa? 3 kartu lagi ya. Ini ada kartu Five of Cup. Wah, energi yang terasa dari kartu ini adalah banyak sekali kalian yang berpasangan kayaknya sedang menghadapi masalah hingga kalian pusing banget. Ini berasa energinya pas tarik ini, kepala saya langsung kayak agak oleng di sini. Bukan berarti saya nggak kuat energinya atau apa, enggak. Saya ini lebih ke arah tipe yang kalau ngereading apa yang saya rasakan di badan itu biasanya adalah kendala yang kemungkinan akan menonton video ini atau pasien yang datang mau di reading kendalanya mereka. Jadi yang saya rasakan dari kartu ini lebih ke arah kayak banyak banget yang membuat kalian kayak bingung, ngestak, nggak tahu harus melakukan apa, bagaimana. Benar-benar kayak pengen butuh bantuan tapi kayak bingung di mana bantuannya, padahal di belakang tuh ada. Jadi kayak sampai butuh bantuan orang lain untuk ngasih tahu opsi mana sih yang terbaik, atau kamu lagi bingung kayak dua pilihan atau bingung untuk menyelesaikan masalah. Jadi kayak kamu harus minta bantuan orang lain selain pasanganmu ya, yang orangnya ini netral, bijak, kayak ngasih tahu kalau kamu ambil opsi A hasilnya seperti ini, kalau kamu ngambil opsi B hasilnya seperti ini, sampai ke titik itu. Jadi kayak gitu. Sebentar ya, saya bukain kartu lagi, yang kartu terakhirnya bagaimana. Oke, King of Cup. Jadi untuk asmaranya yang sudah berpasangan, untuk Sio Kerbau di tahun 2023 itu yang tadi yang di awal tahun ya,
Lalu kalau untuk yang di pertengahan tahun ada kartu Knight of Wands yang dimana ya kan di awal tahun tadi pusing ya. Nah di pertengahan tahun kamu jadi makin yakin akan keputusan yang kamu ambil. Jadi kamu istilah kata sama pasangan atau keluarga atau kamu sendiri justru di sini benar-benar pegang pendirian kalian untuk menjalani prosesnya kekeh dan istilah kata kayak berakit-rakit dahulu ya, terus yang di akhir tahun tuh istilahnya kayak bersenang-senang kemudian. Jadi kayak di akhir tahun kamu akan mendapatkan hasil dari semua jerih payah keputusan yang sudah kamu ambil dan jalankan. Jadi di akhir tahun ini kayak tinggal nikmatin aja apapun itu keputusan yang kamu ambil. Jadi kalau dilihat dari kartu King of Cup, di sini saya ngelihat lebih ke arah tindakan yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil dan tindakan yang kamu jalani, mau itu kamu sendiri atau bersama pasangan. Di sini saya lihat mau hasilnya positif negatif, ini kamu sudah benar-benar kayak terima resiko. Enak gak enak ya ini hasil yang akan aku dapat dari keputusan yang ku ambil. Dimana di awal tahun tuh pusing banget, kayak ngestak sampai butuh bantuan orang ini. Jadi it's okay kalau kamu mau ceritakan ke orang lain, tapi ya itu harus cari orang yang tepat, bijak, dan netral, tidak berpihak ke kamu atau ke siapapun, tapi jadinya dia bisa memberikan sarannya itu yang nggak main-main gitu, sama pandangan mereka juga nggak main-main. Jadi biar pandangan kamu bisa lebih clear, bisa lebih luas, jadinya pas menjalankan hasil keputusanmu itu kamu enak kayak gitu ya. Oke, itu aja. Kalau misalnya kamu juga mau ngobrol sama saya juga nggak apa-apa, atau mau sama orang lain atau teman keluarga, bebas ya. Sarannya untuk kalian yang sudah berpasangan, kalau berada di situasi seperti ini, gimana sarannya? Saya mau narik satu kartu. Lebih ke arah ada kartu Sundress yang artinya do it for you. Jadi, apapun keputusan yang kamu ambil, lakukan itu untuk kebaikan diri kamu sendiri. Walaupun kamu tahu kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kamu, di sini hebatnya adalah kamu menjadikan kelemahan kamu itu sebagai senjata kamu. Bukan senjata biar orang lain iba sama kamu, enggak, bukan itu. Tapi lebih ke arah kayak kamu tahu kelemahanmu apa. Nah, dari kelemahan tersebut kamu belajar biar kamu bisa mengendalikan kelemahan itu, dan dari kelemahan itu udah bukan jadi kelemahan lagi, tapi malah menjadi kekuatan atau skill yang ada di dalam diri kamu. Contohnya, dulu kamu nggak bisa ngomong, terus kamu belajar public speaking, terus ini itu belajar agar komunikasinya bagus. Nah, akhirnya ada titik di mana kamu pintar ngomong, kamu bisa berdelegasi dengan baik, kayak gitu. So, semuanya balik lagi ke kamu, ya. Tapi it's okay kalau kamu butuh bantuan. Ini kan kalau kita lihat perempuannya kayak di tengah gunung salju atau bukit, kita lihat di sini putih semua kan, dia kayak nggak tahu nih mau kemana kayak gitu. Makanya it's okay kalau kamu butuh bantuan dari orang lain untuk mengarahkan kamu. Oke, jadi hadapi dengan cinta kasih juga, dimana kamu melakukan ini demi kebaikan dirimu dan demi kebaikan bersama dengan pasanganmu dan keluarga kamu. Itu, lakukan seperti itu. Tapi yang fokus utama ya untuk diri kamu sendiri. Perlakukan dengan baik dirimu. Jangan ngejelek-jelekin dirimu. Karena kalau kamu terus-terusan ngejelek-jelekin dirimu, itu malah justru berbahaya. Malah nanti kesannya tuh kayak di tahun 2023 tuh kayak masalah tuh ada aja, terus kamu nyalahin diri sendiri terus. No, jangan kayak gitu. Yang ada nanti masalahnya nggak kelar-kelar. Istilah kata di sini untuk belajar mencintai dirimu sendiri, belajar menerima seutuhnya diri kamu,
baik dari fisik, pikiran, dan emosi. Belajar menerima semuanya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kayak gitu. Oke. Intens energinya. Lanjut. Berikutnya adalah untuk dari segi karir. Untuk Shio Kerbau, sebentar ya, ada kartu Page of Wands, lalu disusul ada kartu Eight of Pentacles. Yang Shio yang tadi itu, inget nggak yang single, lagi fokus kerja, ya kan? Dan di kerjaan ini emang beneran dari kartu kerjanya, aspek kerjanya kamu memang lagi fokus banget sama karir kamu. Oke. Untuk karir di awal tahun sepertinya kamu akan menerima beberapa tawaran di sini. Sebelum kamu mengambil keputusan untuk mengambil tawaran tersebut apa enggak, ini soalnya ada beberapa sih tawarannya. Sebaiknya kamu pikir-pikir dulu deh. Apakah itu memang sudah menjadi rezeki untuk hak diri kamu, atau ini sebenarnya rezeki orang lain. Jangan terlalu maruk, semuanya diembat gitu. Nanti soalnya ini ada dua skenario ya. Kalau kamu terlalu maruk, semuanya kamu ambil, bisa gitu. Nah, problemnya di sini di pertengahan tahun kamu kewalahan, capek. Jadi kayak sebuah pekerjaan yang kamu cintai, sebuah pekerjaan yang sudah lama ini kamu damba-dambakan, atau pekerjaan di tempat yang kamu impikan, atau job desk yang kamu sayangi, karena kamu berlebihan sekali mengambil semua pekerjaannya, jadi kayak selalu mengiyakan apa kata bos atau klien, semuanya kamu iyain. Ujung-ujungnya kamu yang kelabakan sendiri, yang pong sendiri, dan yang kamu sukain kerjakan itu jadi kayak rasanya kayak ada titik kamu jenuh, muak, seneng, tapi kenapa kok bisa jadi sedih? Itu pertanyaannya. Jadi di sini sebenarnya simple sih kuncinya. Berani katakan tidak. Kalau kamu udah terlalu banyak yang kamu pegang, terus kamu cuman bekerja sendiri, berani katakan tidak. Tapi kalau misalnya kamu punya asisten, punya tim, ya itu lain cerita ya. Makanya di sini yang perlu kamu perhatikan ya memang ya tadi, berani kata tidak. Walaupun ada klien, kamu juga harus sesuaikan dengan apa saja sih job desk kamu, dia bagiannya apa-apa. Terus kalau kamu yang harus ketemu klien terus, ini itu terus, atau orang terus semua kerjaan yang ini kayak semuanya dikasih ke asisten kamu juga, walaupun berkurang. Terus kalau misalnya kamu tetap ngiyain semua, yang ada yang babak belur nanti kamu sama asisten kamu juga, kalau kamu tidak berusaha atau mencoba untuk katakan tidak. Intinya kamu tahu batasan diri kamu sendiri, kapan waktu untuk meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, istirahat, meluangkan waktu untuk kumpul-kumpul bersama keluarga, kayak gitu. Jangan sampai terlewat. Soalnya ini saya ngelihat banyak angsa kabar-kabar baik yang sebenarnya bisa kamu dapatkan, itu jadi kayak cuma numpang lewat di belakang gambar perempuannya. Dan akhirnya di akhir tahun ada kartu Two of Cup. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sampai kena sakit atau jadi kewalahan, jadi kayak stres sendiri. Nah, di sini kayaknya akhir tahun kamu mulai menyadari bahwa wah, karena aku nggak bisa berkata tidak pada semua yang hadir ke dalam diriku, ternyata ini malah bikinin gue jadi kayak orang gila sendiri, coy. Kayak gitu. Sehingga di sini kamu kayak mencoba menerima, ya udah, diriku ternyata sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, kamu akhirnya belajar untuk memberikan boundaries, belajar untuk mengambil dan mengerjakan segala sesuatunya dengan secukupnya. Tapi lain cerita kalau misalnya kamu di awal tahun
sudah berani berkata tidak pada semua hal, istilah kata jangan people pleaser lah, kayak gitu. Di sini ya sibuk sih, pasti sibuk ya, tapi seenggaknya kamu ada waktu lah buat nengok dan berkumpul bersama orang yang kamu cintai atau bersama keluarga dan yang lain-lainnya, kayak gitu. Sampai ada titik dimana di Two of Cup ini kayak kamu bersyukur, untung aku dengerin rasa yang tidak nyaman yang kurasakan dan aku memberi ruang untuk perasaan tersebut, untuk misalnya bersedih, untuk marah, untuk bahagia. Jadi kayak kamu memberikan ruang. Dengan begitu malah kamunya cepet netral, kayak gitu. Oke, sarannya untuk karir, bisnis, atau apapun itu kalian, kalau kalian lagi nyari pekerjaan, ya ini dapat sih di awal tahun, peluangnya lagi gede, kayak gitu. Kalau konteksnya nyari kerja, ya. Ini pesannya dari semesta. Storm, every hurricane comes to an end. Jadi lebih ke arah logikanya gini. Misalnya hujan itu kan bisa dibilang pastinya kan kalau turun misalnya satu daerah segini, ya kan, terus dirimu kan kayak kehujanan, pasti kamu kena airnya itu nggak mungkin kena air dari semua hujan itu yang dikumpulin satu brok ke kamu kan, istilah kata sebagian porsinya itu yang kamu kena. Logikanya gini, nggak perlu khawatir masalah rezeki, masalah kerjaan, apakah semuanya, nggak mungkin dan semua air hujannya harus kamu dapatkan gitu, padahal kamu cuma satu doang gini. Jadi percayalah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Tuhan juga udah tahu kebutuhan kita tuh seberapa banyak dan bagaimana, untuk apa, kayak gitu. So kuncinya di sini adalah jalani dengan seapa adanya dan gak usah khawatir, masalah rezeki nanti ada aja, sesuai dengan jatah kamu juga, kayak gitu. Biasanya kalau memang bukan jatah kita, kadang tuh duit kayak kerasa numpang lewat, kayak gitu loh, nggak pernah kekumpul. Itu salah satunya, uang panas lah. Oke, berikutnya di sini saran dari semesta adalah kartu grey, ending are inevitable. Jadi mungkin karena kamu kebanyakan ngambil tugasnya ini itu banyak banget sampai yang kayak nggak berani katakan tidak. Ada beberapa yang merasa kecewa karena nggak maksimal, jadi kayak kurang. Jadi istilah kata kalau misalnya ada yang terjadi tidak sesuai dengan target, ya kamu nggak perlu ngesalahin diri kamu sendiri, semua itu memang harus terjadi. Kalau enggak, ya kamu nggak sadar, itu adalah harga yang perlu dibayar agar kamu bisa belajar, kayak gitu. Jadi terimalah dengan seadanya. Ya udah, nanti lain kali nggak ngulangin, lain kali saya akan melakukan yang lebih baik lagi dengan memberikan ruang untuk diriku istirahat, meluangkan bersama orang yang aku cintai, dan meluangkan waktu agar emosiku juga dapat berekspresi, tidak lagi aku tahan, kayak gitu. Oke, itu untuk dari segi karir. Berikutnya keuangan. Untuk keuangan, sebentar. Di awal tahun, alhamdulillah rezeki itu ada aja sih, kayak gitu, ya. Cuman ya ini, beberapa di antara kalian nih ada juga nih yang mempunyai utang ya, sebentar. Nangkep. Ini bisa dihindarin masalahnya ya. Oke. Jadi gini. Di awal tahun rezeki kamu ngalir banget loh, ngalir banget. Aslinya ngalir banget. Tapi kalau aku lihat ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan jelek kamu yang membuat uang kamu tuh cuman kayak numpang lewat doang.
Jadi kayak tindakan-tindakan impulsif yang dikit-dikit jajan, dikit-dikit pengen beli ini itu gitu. Kalau kamu mengabaikan itu, di pertengahan tahun kondisi keuangan kamu sangat tidak baik-baik saja, dan bisa berujung di akhir tahun ini ada utang yang mungkin debt collector aja sampai nyariin kamu, nanyain kamu, kayak gitu loh. Jadi ini hati-hati banget ya untuk si siapa namanya, si Sio Kerbau ini kalau masalah keuangan dirimu. Terus berikutnya, tapi kalau misalnya kamu mau nengok dari kebiasaan kamu mengeluarkan uang, mengelola uang, di sini alhamdulillah tabungannya bisa kamu simpan benar-benar hidup, sederhana aja. Soalnya ini kan kayak kalau kita lihat kayak orang petualang nggak bawa banyak barang gitu ya, secukupnya aja gitu. Ini tabungan ini akan menyelamatkan kamu di akhir tahun, di mana di akhir tahun sepertinya akan ada suatu hal atau kondisi kejadian yang membuat kamu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, kayak gitu loh. Kalau kamu sudah mempersiapkan ini semua dengan berhemat banget, terus menggunakan uang seadanya aja, sederhana, di sini kondisi ini di akhir tahun bisa kamu hindari, kayak gitu. Jadi bisa dihindari apa enggaknya, ini tergantung kuncinya dari kamu yang di awal tahun kamu tuh ngelakuin apa, kayak gitu loh. Mindful nggak penggunaan uangnya, kayak gitu. Oke. Oke, itu untuk dari segi keuangan. Terakhir, yaitu dari segi kesehatan ya. Untuk Sio Kerbau di tahun 2023. Sio Kerbau di tahun 2023, kondisi kesehatan kamu sangat fit di awal tahun, tapi ada beberapa kebiasaan yang kamu abaikan. Misalnya, makannya di tempat yang tidak higienis, terus tidak clean eating, atau enggak pola makannya kamu lost gitu, sampai kayak enggak ke handle, atau kebiasaan tidur, pokoknya ada sebuah kebiasaan yang benar-benar kamu losin gitu. Nah, dampaknya di pertengahan tahun kamu jadi kayak mudah lelah, mudah overthinking, mudah lesu, kayak udah mulai kayak gampang ngerasa berat gitu badan, hawanya kayak mau bangun tidur aja tuh kayak susah gitu. Nah, kalau kamu tidak segera perbaiki di pertengahan tahun atau di awal tahun, ini endingnya di akhir tahun ada kartu the death. Yang arah indikasinya adalah kamu mungkin nanti akan arahnya harus datang ke dokter untuk check up. Kayak gitu. Di dalam tubuh kamu ada yang butuh diperhatikan. So, balik lagi nih, kamu kalau di awal tahun sama pertengahan tahun kamu sudah mulai ubah kondisinya, ya semua akan baik-baik aja, kayak gitu loh. Dan di sini ada satu kesamaan, ada kayak gambar chariot kan di sini, yang di sebelah kiri, dan di tengah itu juga ada gambar kuda. Jadi kayak ada sesuatu yang bergerak, seperti dimana kalau kamu kerjanya adalah kebanyakan duduk, contohnya kayak di kerja kantoran duduk terus, ini lebih ke arah yang back office ya kebanyakan, bukan yang di front. Jadi kamu mungkin lebih disarankan untuk coba deh ambil kelas gym yang buat ngerakin badan, olahraga lah, biar seger, biar sehat gitu, body mind and soul-nya. Dan di sini juga hati-hati dalam kamu berkegiatan. Ada yang beberapa di antara kalian yang kurang kalsium juga ini dari badannya, dimana kayak kurang minum susu, terus jarang makan sayur. Terus di sini satu yang sangat
terlihat sangat dominan. Kurang minum sih ini, kayak gerak mulu sampai lupa minum kalau yang saya lihat di sini. Belum lagi di sini saya lihat semuanya dari orangnya itu selalu pakai kayak ada semacam hoodie kalau yang di sebelah kanan, atau helm ya, yang artinya kalau misalnya kamu lagi sedang berdiskusi sama seseorang, filter dulu kalimatnya dan jangan mudah kepancing. Kalau kamu mudah kepancing, di sini yang ada bisa membuat kamu jadi kayak pusing sendiri, bingung sendiri. Kalau kita tadi lihat ke aspek yang di sebelum saya baca ke asmara kesehatan ini, ada beberapa aspek yang tadi saya bilang. Sio kerbau carinya orang yang benar-benar ini ya, yang benar-benar netral dan nggak toksik loh. Carinya yang kayak gitu, jangan yang toksik. Pokoknya orang-orang yang bisa memberikan solusi yang terbaik dan netral kayak gitu. Kalau bisa sih orangnya yang bijak ngasih taunya. Oke, jadi kurang lebih itu saja untuk peruntungan Sio Kerbau di tahun 2023. Semoga dari hasil reading ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi atau ingin mengetahui peruntungan spesifik diri kamu sendiri selama 1 tahun ke depan, Anda bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan. Oke? Kalau gitu sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. See you next time. Bye-bye.